Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam diberi seorang teman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua. Semua anak-anakku, adik-adik, para santri, mudah-mudahan selalu dijaga Allah istiqomah iman dan Islam. Para alim, para ulama kita, sahibul fadilah Raden Kiai Haji Hasbullah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga didampingi oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak menghormati rasa takzim dan hormat saya. Saya tidak sebutkan bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Insyaallah semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam. Dimuliakan bukan karena asal penciptaannya, karena dia dari tanah. Dimuliakan bukan karena kemana kembalinya, karena kembali ke tanah. Dimuliakan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diminta berbicara tentang peradaban. Biasanya judul kajian diminta tentang takwa, enggak kelihatan takwanya. Diminta tentang ikhlas, ikhlasnya tersembunyi dalam hati. Tapi hari ini diminta tentang peradaban, tertulis di sebelah kiri, peradaban. Ustadz Somad punya banyak teman, temannya dari Indragiri. Kenapa Ustadz Somad letak sorban di sebelah kanan? Supaya kelihatan tulisan di sebelah kiri. Mohon maaf, Ustadz Abdul Somad ini kurang adab, kurang akhlak. Bagaimana sopan santun tata kerama? Kenapa berdiri di depan kiai? Saya sudah mohon izin. Kata kiai, silakan. Kenapa Ustadz membelakangi mereka? Saya juga sudah mohon izin, saya angkat 10 jari. Mereka semuanya diam. As-sukutu alamatur ridho. Itu kan hadis untuk perempuan Ustadz untuk nikah. Mungkin bisa juga kita bawa untuk izin saya hari ini. Ini perlu saya jelaskan, karena ini nanti direkam. Orang akan melihat, di komen di YouTube. Ini Ustadz Somad membelakangi kiai di depan para alim, para ulama. Kenapa dia berdiri? Jamaah bisa menjelaskan. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tema kita, saya sebetulnya mau ngelihat foto saya di belakang. Merawat persatuan umat menuju perubahan dan peradaban bangsa yang maju. Pertama, persatuan. Kalau melihat perbedaan, jelas banyak sekali beda. Saya dengan kiai dari atas sampai bawah beda. Saya pecinya hitam, beliau peci putih. Saya pakai kain sarung, beliau pakai jubah. Kalau antara yang pakai sarung dengan yang pakai jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Tapi kalau dilihat persamaan, kalau mau jaga kesatuan, lihatlah apa persamaan di antara kita. Apa persamaannya?
sama-sama menutup aurat. Tadi ketika sampai, nggak ada kiai mempermasalahkan saya, nggak ada beliau mengatakan, Ustaz Abdul Somad, kenapa datang kemari pakai peci hitam? Nggak ada beliau permasalahkan. Kenapa? Karena di peci hitamnya tertulis Banyu Anyar. Nggak ada beliau permasalahkan saya pakai kain sarung. Kenapa? Kain sarungnya juga sudah dikasih warna hijau, lupa makainya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita melihat beberapa titik-titik persamaan di antara kita. Ada seorang ulama yang ahli hadis. Siapa dia? Imam Malik bin Anas. Meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi. Panjang umur, sehat badan, kita akan berziarah ke makam Imam Malik bin Anas dalam acara Umroh Akbar insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Malik bin Anas adalah ahli hadis. Katabtu kitabi hadza, saya menulis kitab ini. Wa aradtu ala sab'ina min fuqaha'il Madinah, saya sudah mempresentasikan kitab hadis ini kepada 70 ulama ahli hadis di kota Madinah. Kulluhum wata'uni, semua mereka setuju dengan isinya. Fasammaituhu muwatta'a, maka saya sebut kitab ini dengan kitab hadis muwatta'. 14 riwayat hadis muwatta'. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi riwayat yang kita baca masyhur hari ini adalah riwayat yang begitu masyhur dibaca oleh para ulama terakhir kali. Itulah dia yang sampai ke kita, kitab hadis tertua, lebih tua daripada Sahih Al-Bukhari 256, lebih tua daripada Sahih Muslim 261, karena Imam Malik bin Anas 179. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk para ahli hadis yang membaca, mengajarkan, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada ahlur ra'yi yang lebih rasional. Bukan berarti mereka meninggalkan hadis Rasulullah, mereka juga pakai hadis. Dia adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah, di Irak. Yang satu ahlul hadis, yang satu ahlul ra'yi. Berdebat mereka tentang masalah hukum. Yang memperhatikan adalah ulama hadis, ulama fikih dari kota Kairo, dari Mesir. Beliau adalah Imam Al-Laits ibnu Sa'ad. Selesai terjebak, perdebatan terjadi, Imam Laits bin Sa'ad datang kepada Imam Malik. Wahai Malik, ya, apa pendapat engkau tentang Abu Hanifah? Kata Imam Malik, saya belum pernah melihat orang yang cerdas akalnya melebihi Abu Hanifah. Imam Laits bin Sa'ad datang menemui Imam Malik. Begitu pujiannya kepada Imam Abu Hanifah. Imam Laits bin Sa'ad datang menemui Imam Abu Hanifah. Wahai Hanafi, wahai Abu Hanifah, ya, apa pendapatmu tentang Malik? Apa kata Imam Abu Hanifah? Belum pernah saya bertemu dengan orang yang hafal hadisnya, istinbat ahkamnya melebihi kehebatan Imam Malik. Mereka saling membesarkan, saling memuji. Kenapa? Karena mereka sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Hari ini kita bertemu, saling mengecilkan, mengkerdilkan, menjatuhkan. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Siapa itu? Gak kenal, bukan apa-apa. Memang saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Abdul Somad hanyalah seorang hamba Allah yang ingin menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini dihadiri Spiderman. Mana maksud itu ada Spiderman di sana? Hebatnya kajian kita. Pagi-pagi bukan hari libur, di hari kerja ibu-ibu masih menyempatkan datang membawa anak-anak. Anaknya nangis, dibelikan balon. Balonnya lepas, belikan satu lagi. Tujuannya untuk apa?
Supaya anak-anak ini mengenal pondok pesantren, tidak asing dengan ulama, tidak kaget dengan pendidikan agama. Mudah-mudahan mereka yang dibawa hadir mendapatkan keberkahan dari para alim, dari para muassis, dari para kiai. Tentu tempat ini penuh dengan keberkahan. Dari mana Ustaz tahu tempat ini berkah? 1780, sekarang sudah 2024. 3 abad lamanya, dari satu generasi ke generasi sampai 6 generasi tetap bertahan. Kitab kuning akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berakhlakul karimah. Berapa banyak lembaga-lembaga yang terputus, tapi ini tetap bertahan. Tempat yang penuh dengan keberkahan. Untuk para alim, para ulama, para kiai yang sudah mendahului kita, mereka yang bersusah payah, bersimbah darah untuk menegakkan agama Allah, kita tak dapat membalas kebaikan mereka. Untuk mereka semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan kita ajak santri anak kita membacakan Al-Fatihah, maka nanti kita pun juga kalau mati sudah menghadap Allah, anak-anak kita, santri kita pun tidak melupakan kita dan akan mengirimkan Al-Fatihah dan doa untuk kita semua insyaallah. Amin. Anak-anak yang tadi melambaikan tangan, anak-anak yang mengambil foto dan gambar, fotonya mereka cetak, nanti sampai masanya anaknya, istrinya akan bertanya, ayah, ini foto ayah di mana? Ini foto di pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Waktu itu acara apa? Acara pengajian tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Semua tinggal kenangan. Pada akhirnya kehidupan manusia hanya tinggal sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan-kenangan yang baik untuk diingat. Adapun yang tidak baik, uzkuru mahasina mautakum. Orang-orang yang sudah meninggal, sebutlah kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan yang kita tinggalkan semuanya kebaikan insyaallah. Adapun yang tidak baik dilupakan oleh sejarah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang merasa kurang sehat, pusing kepala, jangan cemas, ambulan sudah siap. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, imam mazhab yang keempat, itu tidak meyakini subuh itu ada kunutnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tidak berkunut. Sedangkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i meyakini sholat subuh ada kunutnya. Disahihkan, dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Lalu kemudian datang seseorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saya ikut mazhab kamu, saya subuh tidak pakai kunut. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana kalau saya berimam, saya jadi makmum, imam saya bermazhab Syafi'i yang subuhnya pakai kunut. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau imammu baca kunut, maka engkau aminkan imam, engkau katakan amin. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam berkunut, maka makmum pun ikut mengatakan, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin. Hari ini ada orang yang mengaku mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, tapi saya pernah sholat di samping saya, imam baca kunut, dia diam. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Imam Ahmad bin Hanbal berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hanbal sebagai murid, Imam Syafi'i sebagai guru, berteman, bersahabat, meninggal Imam Syafi'i. Disebutkan dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal?
da'autu lisyafi'i fi salati, saya doakan Imam Syafi'i fi salati, dalam salat saya, bukan di luar salat, bukan setelah salat. Fi salati, saya doakan Imam Syafi'i dalam salat saya. Arba'ina sanah, 40 tahun. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, tidak 40 hari, tidak 4 salat, satu sekali, satu pun jadilah. Dan doanya enggak usah banyak-banyak, satu saja. Doanya apa? Matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Dari bunyinya semangat sekali kelihatannya, semangat untuk mendoakan. Kira-kira kalau saya meninggal, Bapak Ibu mau mendoakan saya? Alhamdulillah. Ingat, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berbeda, maka kita tetap ada persamaan-persamaan. Ini orang tidak seagama dengan kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abudu lakum dinukum. Jangan ajarkan orang Pulau Madura tentang persatuan. Saya dulu sebelum datang ke Pulau Madura menduga Pulau Madura ini mayoritasnya Muslim, orangnya amat sangat fanatik tentang Islam. Ini pasti tempat ini tidak ada ibadah lain. Tapi begitu saya sampai ke Pulau Madura, tempat-tempat ibadah tetap ada, tidak dihancurkan. Dulu bayangan saya sebelum menyeberang ke Pulau Madura, bayangan saya tempat ibadah yang bukan Islam itu sudah hancur semua, kena celurit. Tapi ternyata tidak ada yang terganggu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalaupun mereka mengajak kepada Islam, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Dengan apa? Bil hikmah. Dengan apa? Wal mau'izatil hasanah. Kalaupun mesti berdebat, wajadilhum, debatlah. Tapi debatnya dengan cara yang santun. Billati hiya ahsan. Karena akhir ayat itu ditutup, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Krisis kita sekarang adalah krisis persatuan. Kira-kira yang saya sampaikan betul atau enggak betul? Dari bunyinya seperti enggak yakin. Persatuan kita sedang tercabik-cabik. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Karena kita tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Maka kita mesti kenal dulu. Saya tahu ini jamaah banyak yang sudah kenal dengan Ustaz Abdul Somad walaupun tidak pernah bertemu. Kami tahu Ustaz Somad sudah lama kenal. Kenalnya di mana? Di channel Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Hari ini kami cuma mau ngelihat apakah Ustaz Somad yang kami kenal suaranya, kami tahu ceramahnya itu sama enggak wajahnya dengan yang di Baleho. Ternyata di Baleho lebih putih. Ada seorang kolumnis koran Ahram di Kairo, Mesir, namanya Anis Mansur. Anis Mansur menulis 3 pertanyaan. Hal araftahu? Apakah kamu kenal dengan dia? Naam, ana araftuhu. Saya kenal dengan dia. Hal iltaqaita bihi? Apakah kamu sudah bertemu dengan dia? Lam altaqi bihi, idzan lam araf, idzan lam ta'rifu. Saya belum pernah ketemu. Kalau belum pernah ketemu berarti kamu belum kenal. Kita sudah ketemu atau belum? Sudah di alam gaib. Baru hari ini di alam nyata. Hal araftahu? Hal apakah kamu kenal dengan dia? Naam, araftuhu, saya kenal dengan dia. Apakah kamu pernah berjalan sama dengan dia? Belum. Kamu belum kenal dengan orang kalau kamu belum pernah satu perjalanan dengan dia. Ustaz Somad kenal dengan Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Pernah seperjalanan dengan dia. Ya. Setiap saya datang ke Pulau Madura, 4 hari saya datang. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ini tausiah saya yang terakhir. Kalau gitu habis ini Ustaz mati. Habis ini langsung ke airport. Selama 4 hari perjalanan ini, saya melihat bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau lelah, bagaimana beliau mengantuk, bagaimana beliau letih, dan bagaimana beliau saat kehilangan sendal.
Banyak orang yang ketika kita bertemu orangnya ta'zim, orangnya tawadhu, orangnya sabar, tapi begitu sendalnya hilang ngamuk. Tapi Kiai Ahmad Fauzi Tijani begitu dikatakan sendalnya hilang, dia beliau tenang. Kenapa? Mungkin beliau merasa bahwa sendal itu sudah masuk surga duluan. Seperti sendalnya Bilal bin Rabah. Apa kata Nabi SAW? Ta'al ya Bilal, sini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar suara gesekan sendalmu di surga. Sehebat-hebatnya Abdul Somad. Kok hebat? Abdul Somad statusmu STJ, status tak jelas. Tapi Bilal bin Rabah, walaupun dia berkulit hitam, walaupun dia budak hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Apa pembahasan kita tadi? Kok ke sendal perginya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita saling mengenal, bersilaturahim. Mungkin orang yang belum pernah ketemu dengan Ustaz Somad hanya nonton videonya saja. Apa kata mereka? Ustaz Somad itu orangnya keras, Ustaz Somad itu orangnya kasar, ngomongnya melambung. Ustaz Somad itu bukan keras, suaranya yang nyaring. Suaranya pun nggak terlalu nyaring, tapi karena sound systemnya mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menduga hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari terakhir, tausiah terakhir, saya menduga di tausiah terakhir ini saya sudah tidak bisa lagi bersuara menggelegar. Saya mau bicara yang santai-santai saja. Jamaah sekalian, mari kita menjaga peradaban, mari kita jaga persatuan. Tapi rupanya ketika bertemu dengan jamaah yang bersemangat, kita pun jadi juga ikut bersemangat. Kenapa suara Ustadz masih menggelegar? Kenapa suara Ustadz masih nyaring? Banyak alasan. Pertama, peci baru. Yang kedua, baju baru. Yang ketiga, tadi dikasih kiai makanan. Penuh meja itu. Pangkingkan penuhnya, bingung saya mau makan apa. Saya cari makanan yang tidak terlalu lama mengunyahnya, pakai kuah. Kanan kiri, gul. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Semoga kiai panjang umur, murah rezeki. Semoga pondok ini terus dari generasi ke generasi tetap dijaga Allah sampai hari kiamat. Ini menjadi bentengnya Pulau Madura, bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persatuan. Umat Islam ini bukan lemah. Kenapa kita bisa dijajah Belanda? Kenapa kita bisa dijajah Jepang? Jepang tidak kuat, Belanda tidak hebat. Coba perhatikan peta Eropa. Dari Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Selesai Maroko, nyebrang Samudra Atlantik, Jesiras. Dari Jesiras masuk ke Spanyol, Portugis, Portugal. Ustadz, Portugis dengan Portugal dua negara, satu negara. Apa bedanya? Portugis orangnya, Portugal negaranya. Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Portugal negaranya, Portugis orangnya. Negaranya kecil-kecil. Spanyol, Portugis, Portugal, Perancis, Jerman, Inggris, ada pulaunya dikit. Belanda kecil sebesar upil. Tapi kenapa bisa menjajah kita? Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka hebat, tapi kenapa? Karena kita mau diadu domba. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu cuma kita, bukan domba. Maka kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala, khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Diciptakan Allah dari Adam dan Hawa. Cuman satu manusia, Adam, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya.
Setelah itu kita pun bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad dari Pulau Sumatera, jauh di sana. Dari Pulau Sumatera naik pesawat dari Pekanbaru ke Pulau Jawa, Cengkareng, Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat lagi ke Surabaya. 2,5 jam baru sampai. Kalau naik kapal laut berapa lama? Tapi orang Pulau Madura tidak pernah mempermasalahkan Abdul Somad. Jangan datang Abdul Somad, kamu orang Sumatera. Enggak. Jangan datang Abdul Somad, kamu orang Melayu. Bukan. Mereka melihat persamaan. Abdul Somad sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Abdul Somad sama-sama La ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat ini diadu domba, berpecah belah, akhirnya ulama-ulama lah yang menyatukan kita. Dulu orang selalu mengatakan negara ini negara demokrasi. Betul, tidak salah. Yang menyatukan kita adalah pahlawan-pahlawan nasional. Betul. Tapi baca sejarah, siapa yang pertama menyatukan kita? Yang terpecah belah dengan mazhab fikihnya, dengan mazhab akidahnya, dengan suku-sukunya. Kita bersatu 1912, 1905, 1926, 1928, jauh sebelum Sumpah Pemuda. 1905 Sarekat Islam yang terdiri dari orang-orang yang bersama dalam satu akidah, dalam satu ibadah, dalam satu Allah. Tuhannya satu, qul huwallahu ahad, nabinya satu, Muhammadur Rasulullah, kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu 1928 guys. 1905 Sarekat Islam. 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah. 1926 Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari. 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Bukit Tinggi, murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. 1928 saudara-saudara kita yang satu bangsa satu tanah air barulah menyatakan Sumpah Pemuda. 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah, wasal menyambungkan, wasal menghubungkan. Karena terpecah belahnya umat, maka para ulama berkumpul di Medan Sumatera Utara meminta fatwa kepada Syekh Muhammad Yunus. Wahai Syekh Muhammad Yunus, apa yang layak untuk mempersatukan kita? Kita sudah tercabik-cabik, kita terpecah belah. Satukan, menyatukan dalam bingkai persatuan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Semuanya ini dipersatukan oleh para ulama. Jadi kalau ada hari ini yang dikatakan ulama tapi malah memperpecah belah kita, maka sesungguhnya mari kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak bisa sekedar tablik akbar, nggak selesai masalah ini dengan ceramah, dengan khutbah. Solusinya adalah kembali ke pondok pesantren. Saya tausiah di masjid, saya lihat ada bapak-bapak pakai cincin emas. Terus saya tanya, itu cincin bapak emas? Iya Pak Ustadz. Kenapa bapak pakai cincin emas? Karena Allah menyuruh dalam Al-Quran. Hah? Lama saya mikir, berarti piknik saya kurang jauh ini. Mazhab apa ini ya? Kalau boleh tahu Pak ayatnya? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu, ambillah, pakailah, zinatakum, perhiasan kamu, inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah perhiasan. Inilah perhiasan yang paling bagus. Lama saya terdiam. Ini lama-lama orang yang waras ragu dengan kewarasannya.
Ada sahabat kita, dia pergi ke rumah sakit jiwa. Begitu masuk pintu gerbang, ketemu orang gila. Orang gila di pintu gerbang itu nanya, sudah lama gila?